akhirat nggak. Dan begitu juga jangan sampai dunia nggak enak, akhirat nggak enak. Saya kadang-kadang kasihan waktu mau sholat Jumat itu di plaza itu ada orang telosotan gitu dengan baca ada juga kasihan juga orang tukang becak ini telosotan juga nggak pergi ke sholat Jumat. Kan di situ kan kelihatannya dunianya nggak enak. Secara Allah ya, dunianya nggak enak, akhiratnya nggak enak. Jadi dua-duanya nggak enak. Apa yang dicari di dunia? Yang bertanya, apa itu sarana hidup yang ada di dunia ini? Maka disitu doa, kalau doa sapu jagat yaitu dunia hasanah, akhirat hasanah. Semoga kita ini termasuk golongan yaitu dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina adzabannar, dan jauh dari api neraka. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan dunia enak dan akhiratnya enak? Kata Sayyidina Ali, "Idza aradta dunya fa'alika bil ilm." Kita pelajari ilmu keduniaan. Kalau kita ada bakat ke dunia bisnis, kita pelajari yaitu ekonomi. Kalau kita ada bakat ke dunia mekanik atau technician, kita pelajari dunia technician. Kalau kita ada bakat yaitu mempelajari sains, ilmu pengetahuan, entah itu biologi, entah kimia, entah fisika, entah kedokteran, nah kita mengetahui tentang kemampuan kita itu sendiri. Kita tahu tentang kemampuan diri kita sendiri. Kita ini di mana? Bakat kita itu di mana? Entah bakat yaitu muhandis, yaitu engineering, mekanik, atau insinyur, technician, atau sains, atau ekonomi. Ya, kalau kita bakat dunia ekonomi, agama kita pelajari dan ekonomi kita pelajari. Bahkan pun di Quran secara yaitu diterangkan dalam Al-Quran, ekonomi juga diajarkan. Dalam hadis-hadis Rasul juga diajarkan. Bagaimana menjadi seorang bisnis yang apa? Yaitu yang sesuai dengan koridor Islam. Maka di situ ada kaidah ridho bil ridho. Kita jual beli ridho bil ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Itu tijarah perdagangan yang saling ridho ridho. Maka itu bagaimana caranya? Ya kita belajar ilmu fikih tentang perdagangan, tentang muamalah bainan nas. Kalau kita belajar ke dunia sains atau ke ilmu pengetahuan, kita belajar di fisika, kimia, untuk menerobos langit, untuk mencari apa saja, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin pergi ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, kita harus belajar bahasa Inggris. Kalau kita ingin kalau kita ingin pergi ke negara Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Nah, maka itu dua-duanya. Ilmu yaitu dua-duanya. Untuk mengkaji ilmu pengetahuan, kita mengkaji belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena semua ilmu pengetahuan banyak dikaji dengan bahasa Inggris. Kalau kita ingin mengetahui tentang keagamaan, yaitu untuk mengkaji Quran dan hadis, maka kita diwajibkan belajar yaitu wasilah, yaitu perantara untuk mempelajari Quran hadis apa? Yaitu nahwu, sharaf, ilmu ma'ani dan balaghah dan lain sebagainya. Ilmu yang menunjang untuk mengkaji yaitu sebuah hadis ataupun Al-Quran. Maka di situ kalau kita punya anak, kita anjurkan di sana. Mudah-mudahan anak kita itu diberi hidayah untuk ke situ. Kadang-kadang berat. Anak saya pondokkan di sini nggak betah, saya pondokkan di sini nggak betah. Nggak tahu mau jadi apa ya. Lah ya. Akhirnya masuk ke. Tapi alhamdulillah masih mau belajar lagi. Belajar diajarin sendiri, kayak saya dulu diajarin sendiri sama bapak saya.
Ya selain belajar di luar juga belajar sendiri sama orang tua.